Ayo kita bikin masak gulai kepala kakap yang rasanya enak dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep gulai kepala kakap yang rasanya enak dijamin semua suka. Nah, untuk bahan utamanya di sini sudah aku siapkan ada kepala kakap atau kepala ikan kakap. Ini yang berukuran besar teman-teman. Dengan aku siapkan sebanyak 600 gram. Untuk kepala kakap 2 ekor ini sudah aku belah menjadi 2 bagian ya. Nah, ini dia kepala kakap sebanyak 2 buah yang sudah dibelah menjadi 2 bagian. Ini aku mendapatkan harga di harga 30.000 teman-teman, dengan kepala kakap yang lumayan jumbo atau lumayan ukuran besar seperti ini. Nah, ini akan kita jadikan sebagai bahan utamanya ya. Kemudian lanjut, sebelum untuk kita eksekusi wajib banget untuk dicuci sampai bersih. Terutama di sini takutnya masih ada darah-darah yang masih menempel ya. Karena kalau masih ada darah yang masih menempel itu takutnya rasanya ada rasa pahit. Jadi wajib banget kita sortir dan bersihkan kembali sebelum untuk kita memasak gulai kepala kakap yang benar-benar rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, ini aku melakukan untuk pencucian yang kedua kalinya untuk memastikan lebih kebersihannya ya, supaya nanti rasa masakan gulai kepala kakapnya jauh lebih enak. Nah, buat teman-teman atau buat bunda-bunda, siapa nih yang suka dengan kepala kakap? Biasanya kalian dimasak seperti apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk kepala kakapnya aku beri garam setengah sendok teh setelah dicuci bersih tadi ya. Kemudian beri perasan jeruk nipis sebanyak 3 irisan. Ini supaya mengurangi aroma bau amisnya. Karena kepala kakap ini ikan termasuk ikan laut ya teman-teman. Kalau ikan dari laut itu aroma amisnya benar-benar menyengat. Dan kita beri perasan jeruk nipis seperti ini. Nah, segini sudah cukup, kita diamkan dan tutup ya, sisihkan. Untuk ikan kepala kakapnya seperti ini, aku tutup dulu ya. Jadi kita diamkan. Dan selagi menunggu, aku siapkan untuk perbumbuannya, ada bawang putih dan bawang merah. Sebelumnya ini aku mau kupas dulu untuk bawang putih dan bawang merahnya. Untuk kita siapkan bikin bumbu gulainya. Nah teman-teman, perhatikan ya cara membuat bumbu gulai kepala kakapnya. Kita menggunakan bumbu yang benar-benar lezat, enak, dan tentunya cara membuatnya juga mudah. Di sini aku juga menggunakan ada cabai merah keriting sebanyak 5 buah yang ukuran agak besar ya cabai merahnya. Kemudian kita siapkan semua perbumbuan dan perlengkapan lainnya seperti ini. Dan sebelum kita eksekusi, wajib banget ini dicuci sampai bersih terlebih dahulu, supaya nanti masakan gulai kepala kakapnya enak dan benar-benar jauh lebih enak ya. Nah, ini wajib banget kita cuci, terutama terdapat pada cabai, takutnya dikhawatirkan masih ada semprotan pestisida yang masih menempel. Jadi wajib banget kita cuci sampai bersih. Nah, terutama daun salam seperti ini juga dicuci, ada daun jeruk juga. Nah, ini semua kita cuci sampai bersih ya. Baiklah, semua bumbunya sudah dicuci sampai bersih. Ini dia teman-teman yang harus aku perkenalkan untuk bumbu gulainya. Di antaranya ada bawang putih 4 siung, bawang merah 6 buah, jahe 1 ruas jari, kunyit 2 ruas jari, cabai merah 5 buah. Cabai merah keriting ya. Untuk bumbu aromatiknya ada daun jeruk 4 lembar, daun salam 3 lembar, serai 2 batang, lengkuas 2 ruas jari. Untuk serainya di sini karena panjang jadi aku potong menjadi 2 bagian. Kita geprek ya seperti ini supaya aromanya harum dan wangi untuk bumbu gulainya. Kemudian lanjut untuk lengkuasnya, ini 2 ruas jari ya, kita belah menjadi 2 bagian kemudian digeprek juga. Untuk daun jeruknya sebanyak 4 lembar ini kita robek seperti ini supaya nanti aromanya juga sedap dan wangi. Nah, kita siapkan dulu ya, kita tempatkan ke dalam wadah, sisihkan. Kemudian lanjut, aku mau potong-potong dulu untuk bawang putihnya seperti ini, dipotong menjadi 2 bagian, diperkecil ya. Untuk bawang merahnya juga sama, dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah itu jahenya dipotong diperkecil juga sama, dan kunyitnya juga sama ya. Ini 2 ruas jari karena aku menggunakan
kunyit kecil ya teman-teman. Kalau kalian punya kunyit yang ukuran sedang itu 2 ruas jari cukup. Nah, ini semua sudah aku siapkan, dan siapkan blender, haluskan bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan cabai merah keriting. Tambahkan ketumbar bubuk setengah sendok teh, kemudian merica bubuk setengah sendok teh, air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender, dan blender sampai benar-benar halus, sampai teksturnya seperti ini. Kemudian siapkan ada santan kara atau santan kental ya, 2 bungkus seperti ini. Nah, nanti kita pakai 2 bungkus dalam kemasan seperti ini. Oh ya, ada kelupaan kemiri 3 buah teman-teman. Untuk kemiri ini kita potong-potong dulu, diperkecil seperti ini. Dan aku masukkan ke bumbu halus ya. Jadi ini kelupaan, nggak apa-apa. Dan kita blender kembali, haluskan. Nah, ini sudah halus. Kemudian aku kembali ke ikan kepala kakapnya. Nah, saatnya kita memasak ya. Siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Setelah minyak sayurnya panas, masukkan bumbu halusnya yang di blender tadi, dan kita tumis ya sampai benar-benar matang untuk bumbunya. Diaduk-aduk terus teman-teman sampai dia kering dan matang sampai pecah minyak ya. Nah, ini sudah matang bumbunya. Kemudian masukkan lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian diaduk kembali berbarengan dengan bumbu aromatik dan bumbu halusnya. Ini ditumis sebentar ya sampai aromanya sudah wangi. Kemudian tambahkan air sebanyak 700 ml. Ini menyesuaikan banyaknya kapasitas ikan kepala kakapnya ya, sebanyak 4 potongan dengan ukuran besar. Diaduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, beri penyedapnya garam 2 sendok teh, kaldu bubuk ayam 2 sendok teh, kaldu jamur 2 sendok teh. Kemudian untuk gula pasirnya aku pakai sebanyak 3 sendok teh ya teman-teman. Nah, segitu sudah cukup untuk menambahkan penyedapnya. Kemudian tinggal diaduk sampai merata, sampai dia mendidih lagi ya. Kemudian masukkan santan kentalnya sebanyak 2 bungkus seperti ini. Aku pakai santan kara ya. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Nah, ini kita matangkan dulu untuk santannya, tetap diaduk-aduk terus karena kita butuhkan untuk tingkat kematangan santannya sampai dia mendidih seperti ini. Kemudian jangan lupa dites rasa, dan ini rasanya sudah pas, tidak perlu menambahkan penyedap lagi. Dan saatnya masukkan ikan kepala kakapnya dalam keadaan basah seperti ini ya, tanpa digoreng. Nah, tinggal dimasukin aja teman-teman untuk kepala kakapnya. Ini karena kepalanya kegedean, padahal wajannya sudah besar ya. Tambahkan cabai rawit utuh, cabai rawit merah ya, sebanyak 20 buah. Ini tinggal dicemplungin aja seperti ini, cabai rawit merah utuh. Nanti kalau kurang pedas tinggal digerus ya untuk bumbu gulai kepala kakapnya. Nah, setelah diaduk merata, tinggal kita masak dengan api santai, api sedang. Jadi jangan dibesarkan apinya ya, karena kita butuhkan untuk mematangkan kepala kakapnya supaya nanti tingkat kematangannya jauh lebih merata. Kemudian dibolak-balik seperti ini. Bagian bawahnya sudah matang dan saatnya bagian luarnya kita balik seperti ini supaya nanti matangnya lebih merata. Nah, sampai mendidih diaduk-aduk, diputar-putar aja seperti ini ya, karena ini agak susah untuk mengaduknya karena kita masak kepala kakap yang lumayan besar. Nah, segini sudah cukup. Untuk kepala kakapnya sudah matang. Ini dia gulai kepala kakap siap disajikan, dan ini rasanya benar-benar enak banget, dijamin bikin kalap makan. Diingatkan kembali ya teman-teman, untuk masak kepala kakap seperti ini sebenarnya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Yang penting airnya mendidih dan bumbunya sudah siap, tinggal kepala kakapnya dimasak dengan tingkat kematangan yang cukup. Dan untuk ikan seperti ini lebih cepat matang. Tentunya menggunakan dengan api yang sedang dalam keadaan kuahnya tetap mendidih dan mendidih terus. Ini cocok banget teman-teman untuk salah satu menu hidangan keluarga atau menu masakan sehari-hari. Rasanya enak banget. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.